Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakta Sains. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Selamat menonton. Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah materi yang muncul di dalam tes P3K Biologi. Kumpulan FR yang akan dibahas nantinya itu berasal dari testimoni teman-teman yang telah mengikuti tes P3K Biologi, baik itu dari grup Telegram ataupun dari grup WhatsApp. Jadi saya ingatkan kembali, dalam video ini tidak akan dibahas soal, tetapi hanya cakupan materi saja yang muncul di dalam tes. Berdasarkan pengalaman tes P3K kemarin, materi yang muncul adalah materi biologi mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 SMA. Bahkan ada beberapa peserta tes yang mengatakan bahwa soal yang ia dapatkan itu mencakup semua KD yang ada di kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi FR materi yang dibahas nanti itu akan runtut mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Selanjutnya, narasi soal panjang. Beberapa soal yang muncul itu berupa studi kasus. Jadi untuk menyiasati ini, teman-teman harus banyak berlatih membaca. Nah, selanjutnya bentuk soal itu berada pada tingkat analisis dan penerapan. Sejalan dengan apa yang tadi dikatakan bahwa narasi soal panjang karena dia berupa soal analisis dan penerapan. Jadi, teman-teman jangan membayangkan soalnya berupa C1 atau C2. Tidak seperti itu, tapi dia berada pada level C4 sampai dengan C6. Jadi sudah ada gambaran untuk teman-teman yang ingin berlatih soal, sebaiknya dengan soal pada tingkat level C4 sampai dengan C6. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi-materi apa saja yang muncul pada saat tes P3K Biologi. Kita mulai Field Report atau FR dari materi kelas 10. Beberapa soal yang muncul itu menanyakan tentang sistem klasifikasi 5 kingdom, terutama pada kingdom Monera. Saran saja untuk teman-teman yang akan mengikuti tes tahap kedua, selain mempelajari sistem 5 kingdom, sebaiknya juga mempelajari sistem 6 kingdom. Selanjutnya, materi yang muncul adalah sistem gerak pada tumbuhan, terkhusus pada gerak nasti. Kita menuju pada materi selanjutnya, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, teman-teman harus mempelajari tentang suaka marga satwa, karena soal ini sempat masuk di dalam tes tahap pertama. Materi selanjutnya yang wajib untuk dipelajari yaitu Kingdom Protista, tepatnya klasifikasi alga. Jadi materi kelas 10 yang paling banyak muncul itu adalah tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi selain Kingdom Protista dan Kingdom Monera, juga muncul soal tentang urutan taksonomi pada makhluk hidup. Jadi teman-teman wajib menghafal urutannya. Materi kelas 10 selanjutnya yang wajib untuk dipelajari itu tentang Avertebrata. Soal yang muncul berkisar tentang hewan yang berkembang biak secara tunas. Teman-teman pasti tahu apa saja hewan tersebut, contohnya hidra, kemudian porifera atau bunga karang, kemudian coleanthera atau ubur-ubur. Selanjutnya yang ditanyakan itu tentang sistem organ cacing. Nah, pada sistem organ cacing ini pelajari tentang sistem transportasi pada cacing, kemudian bagaimana cara dia berkembang biak. Kita menuju pada soal selanjutnya yaitu tentang anatomi daun. Nah, pada soal ini akan disajikan gambar. Pada gambar tersebut akan ditunjuk dan ditanyakan fungsinya. Jadi sebaiknya kita mempelajari jaringan-jaringan dari daun beserta dengan fungsinya. Menuju pada materi selanjutnya yaitu tentang penyerbukan bunga. Ada soal yang muncul tentang autogami. Jadi semua tentang macam-macam penyerbukan bunga sebaiknya kita pelajari. Sepertinya kita sudah masuk pada materi kelas 11, sebelumnya dari anatomi daun, kemudian penyerbukan, nah sekarang tentang sel. Soal tentang sel itu hampir muncul pada setiap peserta yang mengikuti tes P3K Biologi. Bentuk soalnya berkisar tentang gambar sel, kemudian ditanyakan fungsi organel yang ditunjuk. Jadi kita wajib mengetahui apa fungsi dari setiap organel pada sel, baik itu pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan.
Ada juga soal tentang komponen sel jenis virion. Nah, untuk materi ini sebaiknya kita banyak membaca tentang penemuan-penemuan sel terbaru. Selanjutnya, materi wajib yang muncul pada tes P3K Biologi itu tentang sistem pencernaan. Soal-soal apa saja yang muncul, mari kita bahas. Nah, yang pertama, soal yang muncul itu tentang sistem pencernaan di lambung. Di situ soal di dalam bentuk gambar, kemudian ditanyakan enzim-enzim yang berfungsi, kemudian apa saja mekanisme-mekanisme yang terjadi di dalam lambung. Ada juga peserta yang mendapatkan soal tentang lambung pada hewan ruminansia. Jadi bagaimana sistem pencernaan atau proses pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansia kita harus pelajari juga. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada reptil. Jadi bukan hanya terbatas pada sistem pencernaan manusia, tetapi juga pada sistem pencernaan reptil. Selanjutnya masih dalam materi sistem pencernaan, yaitu soal tentang uji makanan. Nah, soalnya ini berbentuk tabel. Kemudian ada uji protein, uji amilum. Kemudian kita disuruh membaca tabel tersebut. Soal pada uji amilum yang ditampilkan adalah tabel, kemudian dibandingkan antara daun yang terkena cahaya matahari dan daun yang tidak terkena cahaya matahari. Jadi soalnya berupa analisis data hasil percobaan. Kita melangkah pada materi selanjutnya, yaitu tentang sistem transportasi pada manusia atau sistem peredaran darah. Soal yang muncul itu tentang ruang jantung. Selanjutnya ada tentang katup jantung, kemudian urutan peredaran darah, baik itu peredaran darah kecil ataupun peredaran darah besar, kemudian macam-macam sel darah. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem koordinasi. Ada banyak field report tentang sistem koordinasi. Nah, yang pertama itu tentang sistem indera. Disajikan gambar mata, kemudian ditanyakan tentang penunjukan gambar. Jadi kita wajib menghafal bagian-bagian dari mata beserta apa fungsi dari penunjukan jaringan tersebut. Soal selanjutnya itu tentang sistem saraf pada burung. Ada juga tentang sistem hormon, yaitu sekresi kortisol. Lebih tepatnya lagi, mekanisme pengaturan sekresi kortisol. Soal yang masih tentang sistem koordinasi yaitu tentang sistem saraf somatik manusia. Jadi itu materi pada sistem koordinasi. Sekarang kita masuk pada sistem respirasi. Soal yang muncul pun sangat bervariasi, bukan hanya terbatas pada sistem respirasi pada manusia, tapi juga pada hewan. Kita harus mempelajari tentang sistem respirasi pada kumbang, kemudian sistem respirasi pada ikan, selanjutnya sistem respirasi pada amfibi, dan urutan sistem respirasi pada manusia. Sebaiknya kita juga mempelajari organ-organ beserta dengan fungsinya. Menuju pada materi selanjutnya yaitu tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang muncul itu adalah sistem reproduksi pada manusia, tepatnya organ reproduksi perempuan. Disajikan gambar embrio yang ada di dalam janin. Kemudian ditanyakan apa saja bagian-bagian pada penunjukan gambar tersebut. Jadi untuk mengantisipasi tes selanjutnya, sebaiknya kita mempelajari apa saja organ-organ reproduksi pada perempuan. Masih setia ya teman-teman, sabar, masih ada 4 materi lagi di belakang. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang metabolisme, tepatnya pada tahapan glikolisis. Yang penting pada materi tahapan glikolisis itu yaitu tempat terjadinya, kemudian enzim yang berperan, kemudian apa yang dihasilkan pada tahap ini. Materi selanjutnya yaitu tentang fotosintesis. Pada materi kelas 12 ini yang harus kita pelajari baik-baik itu tentang reaksi gelap dan reaksi terang, tempat terjadinya di mana, kemudian apa-apa saja zat yang dihasilkan pada reaksi gelap maupun reaksi terang. Selanjutnya materi kelas 12 yang biasanya menjadi momok untuk beberapa peserta karena katanya susah ada hitungannya, yaitu materi genetika.
Soal yang muncul adalah tentang sintesis protein. Nah, tepatnya pada tahapan translasi. Tapi untuk mengantisipasi, sebaiknya kita mempelajari keseluruhan tahap dari sintesis protein. Soal selanjutnya yang muncul itu tentang persilangan buta warna. Bagaimana cara menyiasati soal seperti ini? Tidak ada jalan lain, kita harus rajin-rajin berlatih mengerjakan soal tentang persilangan. Nanti akan saya buatkan video khusus tentang persilangan. Nah, kita akan mempelajari mulai dari dasarnya, dari persilangan yang mudah sampai dengan persilangan yang membutuhkan analisis yang tinggi. FR selanjutnya yang muncul adalah persilangan penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu persilangan kriptomery. Nah, untuk soal ini sebaiknya kita menghafal jumlah perbandingannya. Jadi perbandingan pada setiap penyimpangan hukum Mendel sebaiknya kita hafal. Sekarang kita sudah sampai pada materi terakhir, yaitu tentang COVID-19. Soalnya berkisar tentang efek vaksin pada tahap 1 dan vaksin pada tahap 2. Maaf ya, hampir lupa, masih ada satu lagi FR tentang sistem ekskresi. Harusnya saya simpan di depan, tapi kelupaan, jadi saya simpan di sini. Nah, tentang sistem ekskresi yang muncul soalnya itu tentang sistem ekskresi manusia. Nah, soal yang muncul itu disajikan gambar, kemudian ditanyakan tentang tahapan pembentukan urin, di mana pembentukan urin tersebut terjadi, kemudian juga terdapat gambar-gambar saluran ginjal. Untuk persiapan tes, sebaiknya kita mempelajari bagian-bagian dari ginjal, kemudian di mana pembentukan urin primer, di mana pembentukan urin sekunder, kemudian apa yang terjadi pada tubulus-tubulus pada saat pembentukan urin. Nah, selanjutnya kita harus pelajari tentang sistem ekskresi pada hewan, karena pada tahap sebelumnya itu muncul sistem ekskresi pada serangga. Nah, itulah beberapa field report atau FR yang didapat dari teman-teman yang telah melakukan tes P3K pada tahap pertama. Jika sekiranya masih ada yang kurang, tentu saja masih banyak yang kurang. Nah, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar apa saja kisi-kisi materi yang teman-teman dapatkan pada saat tes. Video selanjutnya yang akan saya bahas itu soal-soal yang muncul atau FR soal. Nah, sekarang kan FR materi. Nah, selanjutnya adalah FR soal. Jadi kita akan bahas soal yang muncul pada saat tes P3K. Untuk teman-teman yang akan mengikuti tes tahap kedua, semangat, jangan pantang menyerah. Terus berjuang sampai didapatkan apa yang teman-teman ikhtiarkan selama ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.